Sebelumnya di Shopee jagoan UMKM naik kelas. Yang pergi duluan dia datangnya belakangan. Ya, jadi saya tuh udah ngelis beberapa challenge yang mungkin bakalan keluar ya. Udah banyak banget, 10 kali. Tapi nggak ada keluar tentang logistik ini, coy. 6 peserta jagoan UMKM telah menyelesaikan tantangan Logistic Race. Yang mendapatkan Golden Star babak kali ini AVK. Selamat paslon. Tiga peserta sudah lolos, tinggal 1 posisi tersisa. Siapa yang akan maju dan siapa peserta yang akan pulang? Hanya ada 1 yang akan lolos ke babak berikutnya. Yang harus pulang. Menghentikan langkahnya di Shopee jagoan UMKM di babak ini adalah 1, 2, dan 3. Jagoan UMKM pertama yang tereliminasi adalah Suncreeps. Kamu tidak tepat. Sehingga hanya 9 dari 10. Dan itu yang menyebabkan kamu tereliminasi hari ini. Ya gimana, namanya kompetisi kan ada faktor-faktor yang nggak bisa dikontrol. Mungkin salah satu faktor yang nggak bisa, ya bukan waktuku mungkin untuk sekarang gitu. Ya ini hikmahnya, mungkin saya bisa ngerayain ulang tahun bareng orang-orang terdekat di rumah dan di kantor, itu aja. Dan kita juga akan segera mengetahui 1 di antara kalian yang harus tereliminasi pada hari ini. Kita akan menghitung sampai 3. 1, 2. Dan jagoan UMKM yang tereliminasi adalah 3. Zenita. Sebenarnya saya juga udah ngerasa sih di awal packing, aduh, gimana ya? Emang kelemahan saya sih. Dan selamat untuk DS Modus, kamu berhasil lolos ke babak berikutnya. Ini dia 4 besar Shopee jagoan UMKM naik kelas. Nah, yang pastinya saya pengen bilang selamat sekali lagi karena kalian sudah berhasil masuk di babak 4 besar. Seperti biasa, akan ada rekan juri saya yang selalu setia menemani saya di sini. Langsung saja saya undang partner saya, seorang beauty entrepreneur, makeup artist, sekaligus beauty influencer. This is the one and only from BLP, Lizzy Para. Tapi kali ini bukan cuma kita berdua aja nih. Gue akan ditemani sama sosok yang hadir hari ini. Beliau merupakan seorang pengusaha kuliner multi-brand pertama yang mengusung Cloud Kitchen. Kita sambut, ini dia CEO of Hangry Indonesia, Abraham Victor. Kenapa saya tertarik menjadi juri di Shopee jagoan UMKM naik kelas? Pertama, sebenarnya saya sendiri pengen belajar. Saya juga sebagai entrepreneur, udah kerja selama 10 tahun, saya juga udah banyak melakukan kesalahan. Salah satu kontribusi saya adalah untuk share ke teman-teman entrepreneur lainnya, biar mereka nggak mengulangi kesalahan yang sama. Saya Abraham Victor, CEO Hangry Indonesia, see you all on stage.
Halo semuanya, halo. Bram, how are you? Good, thank you. Looking fresh. Thank you. Nah, sebagai pelaku UMKM, pitching ke investor itu penting banget. Hari ini, 4 besar jagoan UMKM akan menghadapi tantangan elevator pitch. Mereka harus mempresentasikan proposal pengembangan bisnis kepada 3 investor dengan waktu hanya 1 menit. Karena itu, ide dan proposal harus disampaikan singkat, padat, dan menarik. Sebelumnya, para jagoan UMKM diberikan waktu 60 menit untuk menyiapkan konsep dan strategi sesuai profil masing-masing investor. Peserta yang mendapat koin terbanyak dari investor akan menang di challenge ini dan meraih Golden Star. Shopee jagoan UMKM naik kelas turut didukung oleh Maybelline New York dan Garnier. Maybelline New York featuring Ramen Girl. Bitch I'm me, bitch I'm me, bitch do me, bitch do me. Oh you don't like how I'm talking, oh you don't like how I'm balling. Oh she go hood like Robbie, oh she go down like cocky. Bitch I'm me, bitch I'm me, bitch do me, bitch do me. Oh you don't like. Dari Maybelline New York, merek makeup nomor 1 di dunia. Pori-pori besar, kusam, dan tekstur kasar. Kamu perlu perbarui kulitmu dengan baru Garnier Tri-Acid Renew Concentrate. 15% kombinasi dari PHA, BHA, AHA, dan niacinamide. Jadikan tekstur kulit terasa halus, tampak lebih cerah, dan perbaiki skin barrier dalam 4 jam. Sesuai untuk kulit orang Indonesia, termasuk yang sensitif. Perbarui kulitmu dengan baru Garnier Tri-Acid Renew Concentrate. Alami di Garnier. Butuh pinjaman? Caranya, buka halaman S-Pinjam di aplikasi ShopeePay atau Shopee dan klik aktivasi gratis. Konfirmasi data diri, tunggu prosesnya, dana tunai bisa cair segera. Yuk aktivasi S-Pinjam. Butuh pinjaman? Caranya, buka halaman S-Pinjam di aplikasi ShopeePay atau Shopee dan klik aktivasi gratis. Konfirmasi data diri, tunggu prosesnya, dana tunai bisa cair segera. Yuk aktivasi S-Pinjam. Mereka juga mendapatkan pendampingan atau mentoring dari 2 mentor tamu kita hari ini. Yang pertama, Direktur PT Lentera Dana Nusantara, Maya Malidra. Salah satu best practice di industri bahwa sebagai bisnis, kalau dapat pendanaan tetap harus disisihkan untuk dana darurat. Tapi yang paling penting adalah namanya ekspansi, ada risikonya. Mentoring selanjutnya, Shopee Seller Mentor dan founder dari DLCM, Dedi Lim. Problem yang sering terjadi dari teman-teman semua itu adalah mereka itu tidak punya planning bisnis ke depan atau roadmap bisnisnya ke depan itu dengan jelas. Jadi kebanyakan ya udah asal jalan aja. Mereka juga mendapatkan mentoring masing-masing selama 10 menit. Kecuali penerima Golden Star di challenge sebelumnya, yaitu AVK, mendapatkan waktu mentoring selama 30 menit. Oh, Ko Daniel, kenalin, aku Michael dari Maritim. Oh ya, hai Mike. Kok aku punya brand Maritim, aku bikin brand Maritim ini karena aku cinta banget sama Indonesia. Maritim itu apaan? Brand tas badminton yang udah jadi top of mind di Indonesia, Ko Maritim. Ya, nah aku pikir Ko Bram ini orang yang tepat banget buat bantu Maritim untuk berkembang, khususnya di sistem dan otomasi, kok. Bentar ya, kapan-kapan. Terus kita nih lagi bikin Garuda Series, Kak, tapi untuk anak-anak. Nah, kita akan penetrasi ke sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas badminton anak nih. Nah, aku kan tahu nih Kak Icil tuh spesialis banget di community gitu ya, strategi untuk komunitas. Kenapa saya? Karena Kak Icil orang yang sangat keren banget dalam membuat strategi di community. Apalagi PLP-nya tuh keren banget sih, komunitasnya solid banget, Kak. Pengen banget Kak Icil jadi part of Maritim gitu, Kak.
Oke. Personalized ke para investornya. Karena waktu yang mepet, di mana kita harus menyelipkan banyak hal, itu ngaturnya yang susah sih. Hai Kak Lizzy, apa kabar? Baik. Waduh, yang bisnis kecantikan emang beda ya, selalu tampil on point, ini fresh banget. Sutil kayu home yang aku kirimin udah dipakai belum? Itu dipakai, pokoknya itu aman banget, 100% udah pasti bebas bahan kimia, udah uji lab halal. Tahun ini malah udah SNI ISO 9001 sama 14001. So sekarang kita juga lagi mau skate up ya, barangkali I think we have the same value, mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Istri juga kayaknya suka juga dengan produk eco-friendly gitu ya. Boleh nih kapan-kapan kita ngobrol lebih lanjut kali ya. Ya, maybe we could make bigger impact together. Terus gue sekarang tuh lagi agak pusing. Ya, soalnya tuh udah ada di 1000 outlet di seluruh Indonesia, sepen ekspor juga ke Jepang. Mas Bram ini jujur memang itu yang aku agak miss sedikit ya. Kurang menjelaskan tentang produk home lift. Daniel. Halo. Lagi persiapan mau maraton, Mas? Iya. Oh, tuh jadi kita dari DS Modest nih punya sajadah sama sarung nih, Mas. Ini waterproof, kecil, dan paling penting muat di running belt atau di running vest. Lucu. Karena format produknya ini kecil, kita tuh cita-cita pengen perluasan jaringan distribusi lewat vending machine, Mas. Melisi, aku juga mau cerita. Saya tuh salah satu yang dulu kena hype-nya BLP Lip Coat. Dan kita bisa buktiin, Mbak, kalau women support women tuh bukan cuma mitos. Dan bahwa kunci kolaborasi lokal brand itu suksesnya dengan kolaborasi. Oke, ini udah lantai saya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi kali ya. Skenario ini udah tak di otak saja sih, memahami ini aja karakternya, itu yang saya siapkan. Loh, Mbak Lizzy Farah? Luar biasa. Saya Fuad. Iya, ownernya sepatu AVK dan lokal Indonesia. Saya dengar Mbak Lizzy juga sangat membantu ini ya, program UMKM ya. Beberapa. Boleh minta WA-nya? Saya natural aja, apa yang ada di kepala saya langsung saya bunyikan gitu aja sih. Kita mau cari investor nih, barangkali Mas Bram bisa membantu kita. Nanti sharing profitnya bisa diomongin lah di belakang. Bentar. Produk apaan, Mas? Apa inovatif? Maksudnya inovasi apa? Sepatunya itu unik sih. Jadi kita modifikasi dengan batik. Jadi, iya, sekarang orang Indonesia itu sangat suka dengan ini sih, apa namanya, produk-produk lokal kan. Jadi kita ciptakan produk yang unik tapi berkualitas. Sorry Mas Fuad, saya harus lari lagi, saya lagi latihan. Ini karakternya tiap juri ini beda-beda. Menurut saya kurang cocok sih. Susah sih. Flavor of the galaxy. Sweet and flavorful. Hot and crispy. So thick and juicy. Your favorite Korean fried chicken. Taste the flavor of the galaxy now. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk 4 besar jagoan UMKM yang telah menyelesaikan tantangan elevator pitch. Yo, boleh kita berikan tepuk tangan? Baiklah, jadi sekarang ini kami para investor akan memberikan review terhadap hasil konsep bisnis dan jagoan UMKM yang pertama adalah Maritim Bag Indonesia. So, how was the experience, Mike, buat lo? Itu sangat
Kamu pertama kali elevator pitch? Atau pertama kali pitch ke investor gitu pertama kali? Yeah, that was my first. Karena mungkin biasanya kamera itu kan agak jauh gitu ya. Yang tadi di elevator pitch itu benar-benar tempatnya kecil dan ada beberapa kamera yang ikut masuk bebarengan, tiba-tiba kayak udah di depan ngok gitu kan. Jadi ngok gitu kan, blank. Sebenarnya pas tadi lagi di elevator pitch, retake. Siapa yang minta retake? Lo? Mic-nya. Sorry, aku bisa ulang lagi nggak? Oh, mic-nya minta retake? Iya, gitu. Karena oh, damn. Gue nggak ngerti kenapa ya. Tapi sebenarnya menurut gue, the first take, it's fine. Ya, tapi saya melakukan kesalahan yang saya sadar itu fatal sekali. Fatal sekali. Kebayang kalau seandainya itu terjadi di in real life. There is no retake. There is no retake. There is no retake. Menurut gue cukup fatal. Fatal. Maybe because you are overthinking. Ini episode yang sangat challenging ya. Dan saya nggak tahu pitch dari kontestan yang lain itu seperti apa. Jadi kalau nggak dapet ya nggak apa-apa. And next, langsung aja home lift. Strategi saya tetap sama dari awal sampai sekarang. Usahakan yang terbaik, tidak menganggap remeh. Gimana perasaannya hari ini pitching ketiga investor dengan style dan concern yang berbeda-beda? Deg-degan juga iya. Tapi sebelumnya dirimu udah pernah pitch ke orang lain kah? Saya pernah. Kenapa gue tanya nih? Karena gue merasa kayaknya Yudhira sudah sering pitching. Oh. Karena gue suka banget sama pick up line-nya dia. Yang aku kirimkan ke kamu udah Mbak Lizzy coba belum? Kak, by the way, sutil kayu home yang aku kirimin udah dipakai belum? Itu dipakai pokoknya. Itu seakan-akan gue nih lagi ditodong sama brand, terus gue kayak, aduh gue belum coba lagi. Ya. Tapi hal itu justru bikin gue inget. Jadi aku bisa merasakan energinya. Yang ingin disodorkan ke aku itu bukan cuma sekedar cuan, tapi yuk bareng-bareng bersama Home Lift memberdayakan desa tersebut. Challenge yang paling berat sih dibandingkan sebelumnya. Yudhira tadi terlihat confident, terus energetic, dan semangat tentang pitch-nya. Jadi that's the plus point. Jadi saya jujur nggak kebayang nih sebenarnya produknya apa, karena alat masak kan banyak banget ya. Tapi saya nggak clear kenapa alat masaknya apa. Ya. Terus spesialnya apa? Jadi itu yang mungkin kurang ketangkep di pitch-nya. Memang di bagiannya Mas Bram mungkin saya agak miss sedikit di situ. Masih semangat banget, dari semua di top 4 ini saya dong yang belum dapat Golden Star. Dan berikutnya DS Modest. Gimana nih rasanya tadi waktu pitching ke kita bertiga? Nervous sih. Karena dalam waktu singkat mencoba meng-customize pitch-nya supaya nggak terkesan template. Sebenarnya kalau waktu Anin pitch ke saya, menurut saya pitch-nya actually was very well done. Secara konten, secara pace, itu benar-benar menurut saya very well done. Baik dari mulai pick up line-nya ada, hook-nya ada. Kalau buat saya nggak ada feedback, menurut saya itu was very good pitch. It's very good pitch. Kalau pressure, aku ngerasanya justru lebih gede pressure-nya di tantangan-tantangan sebelumnya ya. Jadi sekarang malah justru lebih santai sih aku ngadepinnya. Tadi keren banget. Kamu bawa produk itu keren banget. Saya seneng banget actually kamu benar-benar fokus di problem marathoner. And I think kalau misalnya ada sajadah di pocketnya mereka, wow, that's a great entry point. Semangat. Insya Allah semangat.
Langsung saja selanjutnya, AVK. Gimana pengalaman pitching ke investor, Mas Fuad? Wah, ini hal baru. Jadi agak ini juga sih kita. Dari 0 sampai 10, menurut kamu, performa kamu tadi berapa? Aduh, paling berapa ya? 2 mungkin ya. Tadi itu pitch terburuk. Yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Tadi itu benar-benar belum ada pendekatan sama sekali. Kamu langsung nembak. Kayak mau jadi investor, saya butuh invest 1 miliar. Ya kan? Iya. Bisa jadi partner saya. Dan tadi itu kamu sama sekali tidak kasih tahu kelebihan dari produk AVK. Ya, nggak ada kelebihan sama sekali. Tidak menggugah hati saya sama sekali. Kalau menurut saya tuh tadi nungguin, ini kapan nih lantai saya sampai kebuka. Nah gimana nih Mbak Lizzy? Saya belum minta nomor WA-nya. Aduh. Sebagai seorang entrepreneur, aku membutuhkan laptop yang bisa menjadi partnerku dalam mengoperasikan bisnis dimanapun aku berada. Nah, tentunya aku mencari laptop yang mudah dibawa, tidak berat, tapi juga tahan lama dan memiliki spesifikasi terbaik. Prosesor N100 dengan RAM 4GB dan memori 128GB memastikan performa selalu maksimal. Dilengkapi kapasitas baterai 45,6 Wh dan seluruh laptop terkemas kurang dari 1,5 kg menjadikan laptop Advan ini partner terbaik untuk kerja dimanapun. Advan T-Book, elevasikan produktivitasmu dimanapun. Butuh pinjaman? Caranya, buka halaman S-Pinjam di aplikasi Shopee Pay atau Shopee dan klik aktivasi gratis. Konfirmasi data diri, tunggu prosesnya, dana tunai bisa cair segera. Yuk aktivasi S-Pinjam, butuh pinjaman. Caranya, buka halaman S-Pinjam di aplikasi Shopee Pay atau Shopee dan klik aktivasi gratis. Konfirmasi data diri, tunggu prosesnya, dana tunai bisa cair segera. Yuk aktivasi S-Pinjam. Para calon investor sudah memberikan koin kepada para jagoan UMKM. Dan sekarang kita langsung saja menghitung berapa banyak koin yang ada di 4 toples ini. Kita mulai dari toples yang paling pertama. Kita lihat ya. Tidak mendapatkan koin emas sama sekali. Baik, berikutnya. Oh, 1, 2. One by one. One by one ya. 4 ya. Last one. 7. Bisa? Untuk brand berikutnya 1, 2. Oke, 5 koin. Brand yang terakhir Empty. kosong juga. Kita telah sama-sama melihat proses penghitungan koin dan satu jagoan mendapatkan 7 koin. Satu jagoan mendapatkan 5 koin dan 2 jagoan UMKM tidak mendapatkan koin sama sekali. Mari kita lihat siapa jagoan UMKM yang mendapatkan koin paling banyak dari calon investor. Dan yang mendapatkan 7 koin dan berhasil mendapatkan Golden Star adalah selamat kepada
Anin dari DS Modus. Selamat Anin. Terima kasih. Kedua kalinya dapat Golden Star, selamat buat Anin. Good job. Dan berikutnya, untuk 5 koin, selamat kepada Yudiana dari Homelift. Kita telah mengumumkan kedua jagoan UMKM yang lolos ke babak grand final. Itu artinya 2 jagoan UMKM yang tidak mendapatkan koin sama sekali, yaitu Michael dari Maritim Back Indonesia dan Fuad dari AVK. Posisi kalian tidak aman. Saya berharap kalian berdua mengerti kenapa kalian tidak mendapatkan koin sama sekali. Fuad, dan tadi ketika ngobrol dengan kami, kamu tidak menggunakan catatan kamu sama sekali, tapi kamu malah berimprovisasi. Tadi itu pitch terburuk yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Tidak menggugah hati saya sama sekali. Padahal sudah jelas, kamu tidak pernah punya pengalaman. Dan itu membuat kamu tidak mendapatkan koin sama sekali. Michael, kamu terlalu sombong. Untuk mendadak minta retake. Sorry, aku bisa ulang lagi nggak? Kebayang kalau seandainya itu terjadi di in real life itu... There is no retake. Menurut gue cukup fatal. Maybe because you are overthinking. Kita berdiskusi dan kita terkejut banget dengan attitude kamu. It should never happen. Dikarenakan ada 2 kontestan yang tidak mendapatkan koin sama sekali. Siapa di antara kalian berdua yang akan lanjut ke babak berikutnya dan siapa yang harus tereliminasi? Satu dari kalian harus meninggalkan panggung malam hari ini. Dan kita akan segera mengetahui siapakah menurut saya dan Lizzie jagoan UMKM yang memiliki potensi lebih besar untuk bisa naik kelas. Kami telah menentukan dalam hitungan ketiga yang harus pulang di babak ini adalah 1, 2, 3.